Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di kajian yang ke-113 kita bisa berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini meskipun masih sepi, tapi kita akan tuntaskan juga kajian hari ini ya, dan akan diupload di YouTube kemudian, insyaallah. Yang saya di Magelang, Jawa Tengah, Baike di Kalimantan ya? Ya. Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Yang satu Eli di Johor, Masya Allah. Oke, ala kulihal, alhamdulillah di sini gak hujan ya, gak panas juga, nyaman ya, dan semuanya semoga juga begitu ya. Di tengah-tengah saudara kita di misalnya di India, di Sri Lanka khususnya saat ini itu sedang bergejolak gitu ya. Jadi tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan dengan penuh ketenangan, nyaman gitu ya, beraktivitas normal. Mereka nggak bisa. Teman-teman semua, kita akan mulai kajian ini dengan pembukaan umul kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kali ini ya apa yang akan kita bahas tentang financial technology. Kalau beberapa waktu yang lalu gitu ya, kita yang heboh itu tentang judi online, itu juga bagian dari financial technology kan Kak? Ya nggak? Judi online. Iya, betul. Ya, kemudian membuka tabir kasus apa investasi bodong gitu ya, online dan sebagainya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena proses promosi yang gencar-gencaran dan juga ketidaktahuan ya users dalam memahami, dalam memanfaatkan financial technology. Nah, makanya hari ini tuh sebenarnya penting gitu ya. Jadi multiverse ya. Dalam teknologi keuangan ini ada multiverse. Nah, ini bisa nggak kita jadiin teman yang bisa memudahkan kita dalam bertransaksi keuangan ya, digitalize gitu ya, atau justru menjadi bumerang buat kita gitu. Nah, kita akan bahas itu, tapi sebelumnya sedikit saya bacakan dulu siapa pemateri kita hari ini ya. Beliau adalah Ibu Ike Purnamasari ya, dosen di Fakultas Ekonomi ya, Universitas Mula Warman. Kemudian sekarang part of researcher juga ya, bagian dari peneliti, Masya Allah, di Halal Consulting and Reviewer International Journal Qualitative Research in Financial Market, Masya Allah. Sekarang masih menyelesaikan S3 ya, semoga dimudahkan. Oke, 1 jam ke depan, silahkan Bu Sari untuk menyampaikan materinya. Faliyatafadhal mashkura. Baik, terima kasih Mbak Yuni, Masya Allah. Atas invitation-nya ya, atas undangannya. Seperti itu. Masya Allah, ahlan wa sahlan juga buat teman-teman yang bergabung dalam KOMI, komunitas KOMI ya, Masya Allah. Jadi kalau dilihat-lihat, saya bangga dan senang gitu ya, dapat undangan dari KOMI, dan saya tahu KOMI ini juga lahir di tengah pandemik, dan kemudian beberapa teman-teman muslimah mengkreasikan atau kemudian membentuk KOMI ini, dan akhirnya sampai sekarang gitu tetap ada, tetap eksis gitu ya, dengan kajian-kajian yang semoga kajian-kajian ini terus menjadikan bagian dari sakofah kita gitu, atau tambahan knowledge lagi ya. Tidak hanya Islami saja, tapi dari segala disiplin
ilmu pengetahuan di manapun gitu ya, dari sains, dari sosial, dari ekonomi dan sebagainya. Dan Masya Allah, hari ini saya berkesempatan kembali untuk menyampaikan tentang teknologi keuangan atau financial technology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tanpa berpanjang kata saya akan share screen ya terkait dengan udah terlihat ya. Yes, udah. Baik, ya sebenarnya ini saya sampaikan kenapa kemudian judulnya adalah Multiverse of Financial Technology, Friend or Foe. Itu sebenarnya mungkin lagi hype ya, sekarang ada Multiverse yang film yang kemarin itu ya, yang lagi booming. Jadi sebenarnya kalau kita combine dengan financial technology, sebenarnya financial technology itu multiverse juga gitu. Artinya punya banyak versi gitu ya, punya banyak versi. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai customer atau kita sebagai nasabah pengguna layanan financial technology itu bingung gitu. Sebenarnya ini apa lagi? Atau tanpa sadar kita sebenarnya menggunakan tapi kita tidak pernah tahu apa itu manfaatnya. Misalkan ada semacam pay later gitu ya dalam payment, kemudian ada peminjaman ya seperti itu, kayak investasi bodong yang tadi Mbak Yuni ceritakan gitu. Sebenarnya kita itu sudah menggunakan dan itu semua ada dalam genggaman kita, tapi ternyata ada lagi. Jadi kenapa Mbak ketika saya diminta untuk berdiskusi lagi dengan Komi, saya selalu menyampaikan tentang financial technology. Yang pertama memang sekarang memang concern saya di financial technology itu yang pertama. Terus yang kedua, literasi kita terhadap fintech itu masih kurang ya. Tapi tidak sesuai dengan penetrasi internet atau penyebaran internet di Indonesia. Jadi internet, smartphone gitu ya, gadget dengan berbagai macam merek itu ada di genggaman kita saat ini. Tapi ternyata literasi kita tidak sejalan dengan kecanggihan kita terhadap pengetahuan kita terhadap smartphone. Karena saya pernah berdiskusi dengan mahasiswa saya gitu ya, mereka itu tahu tipe-tipe smartphone gitu ya, sampai kemudian open source-nya apa, OS-nya apa. OS itu maksudnya bawaannya ya, software-nya itu apa aja di dalamnya, kemudian fitur-fiturnya apa saja, dia bisa ngapain aja, itu banyak banyak hal gitu. Maksudnya smartphone itu kira-kira teknologinya seperti apa gitu. Jadi belum lagi sosial media yang gencar sekali gitu. Sosial media sekarang juga banyak banyak tempat gitu. Artinya teman-teman yang ibu-ibu, kemudian baik yang bekerja juga kadang-kadang side job-nya adalah mempromosikan dia punya brand atau dia punya produk di sosial media. Dan ternyata di sosial media itu ada pembayaran. Tanpa sadar kita melakukan yang namanya transaksi financial technology gitu ya. Kemudian berkembang lagi ada namanya KRIS, QR Indonesian ya. Jadi ada QR code dari Indonesian, itu juga publish daripada otoritas jasa keuangan gitu ya dalam bidang payment. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan cash gitu ya, tapi kita sudah QR aja gitu dengan yang perbankan yang menyediakan itu, jadi kita cashless. Jadi sebenarnya kenapa saya sampaikan lagi, karena sebenarnya Mbak Yuni ada triggernya. Yang pertama kemarin adalah pandemik. Jadi kalau di Malaysia sendiri ya, mungkin Mbak Yuni atau beberapa teman-teman yang ada di Johor juga yang saat ini, komunitas-komunitas kita yang berada di luar negeri, itu kita pernah mengalami yang namanya pandemik dan kemudian karantin, dan otoritas setempat, dalam hal ini pemerintah, itu menyatakan bahwasannya kita itu harus less cash atau apa, less touch ya, jadinya cashless gitu ya. Jadi tidak ada touching, tidak ada peredaran uang secara sentuhan, itu harus berkurang. Jadi semuanya harus lebih mengandalkan aplikasi seperti itu. Entah itu mobile banking, internet banking, atau kemudian QR code gitu ya, atau payment-payment yang lain. Nah, sementara
sebenarnya kita sudah melakukan itu semua, apalagi pandemik yang mengajarkan kita supaya kita meminimalisir sentuhan-sentuhan secara kontak langsung supaya tidak menyebarnya virus gitu. Jadi dan ini ternyata tren-tren ini bukan hanya sekedar pandemik saja triggernya, tapi akan terus gitu ya, terus berjalan dan banyak hal. Jadi kemudian hari ini kenapa ada Multiverse of Financial Technology? Kalau seri yang kemarin, yang sebelumnya saya berbicara, financial technology itu terkait dengan lending dan investasi. Tapi kalau hari ini kita yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi, yaitu namanya open banking atau digital banking. Itu apalagi gitu ya. Jadi sebenarnya multiverse, kenapa saya menyampaikan multiverse of financial technology, friend or foe, kadang-kadang supaya kita sebenarnya berteman, tapi ternyata itu jadi musuh buat kita. Ada karena ada sebagian yang saya ajak diskusi gitu, gimana dengan kecanggihan teknologi? Alah Mbak, boro-boro gitu. Males gitu. Saya mah yang biasa-biasa aja yang pakai uang tunai gitu. Jadi akhirnya apa? Smartphone hanya sekedar smartphone tapi tidak digunakan dalam fungsi keuangan ya, fungsi-fungsi keuangan atau tools-tools keuangan yang lain. Padahal di situ bisa buat investasi misalkan seperti itu. Atau kita bisa melakukan pembayaran tanpa harus ada uang tunai gitu ya, e-wallet dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya apa? Ini jadi teman atau justru malah jadi musuh gitu. Jadi antitesis gitu ya. Kita nggak mau melakukan udah saya biar aja ada teknologi dan sebagainya, tapi saya ternyata tidak terlalu aware terhadap itu atau tidak terlalu peduli, yang penting bisa bayar aja gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kenapa ada multiverse of financial technology? Yang pertama adalah adanya varians atau financial technology itu sendiri. Varian itu berbagai keanekaragaman teknologi keuangan ya. Jadi teknologi keuangan itu punya banyak keragaman. Keragaman-keragaman inilah yang harusnya pelan-pelan kita pelajari gitu. Jadi bukan kita kemudian tidak mengetahui sama sekali, tapi harus kita pahami sebenarnya ini fungsinya untuk apa. Jangan sampai kemudian orang-orang yang di sektor ekonomi atau perbankan saja. Karena memang teknologi ini, khususnya teknologi keuangan ya, fintech ini, kadangkala kecanggihannya atau kecepatan dia berinovasi itu lebih cepat, bahkan regulasi pun kalah gitu. Kadang-kadang OJK sendiri menyampaikan gitu dalam sebuah POJK atau peraturan otoritas jasa keuangan tentang kemarin yang tentang blockchain gitu ya, tentang ada smart contract atau kontrak yang bisa melalui sebuah sistem layanan ya, sebuah sistem komputerisasi seperti itu. Itu sebelumnya belum terlalu familiar gitu. Tapi kemudian itu dilakukan dan kemudian masyarakat ada yang berinvestasi melalui blockchain gitu ya, dengan ada mata uang virtual atau semacam Bitcoin, tiba-tiba kemudian harus dapat ada peraturan gitu. Jadi kadangkala sudah terjadi baru kemudian aturan atau regulasinya itu baru dibuat seperti itu. Jadi itu banyak hal. Jadi kalau fintech sendiri itu rising-nya itu sudah starting-nya itu sudah mulai 2015-2016. Tapi kemudian keluar peraturan otoritas jasa keuangan khususnya di teknologi pembiayaan, fintech lending itu keluarnya baru 2017-2018. Itu ada lag sedikit 3 tahun gitu ya. Jadi memang kondisinya ke depannya digital ekosistem itu memang tidak bisa dipungkirin atau tidak bisa dihindarkan gitu. Sekarang saja edukasi saja atau education saja, pendidikan kita saja sudah mulai yang namanya mengadop hybrid learning ya. Jadi misalkan ada satu daerah yang case-nya tinggi atau misalkan ada varian baru virus seperti hepatitis kemarin gitu ya, yang menyerang anak-anak, mau tidak mau anak-anak sekolah di rumah dan kemudian hybrid. Jadi ada yang sebagian learning by online, ada juga yang by offline. Begitu juga financial technology hybrid. Tapi sebenarnya isu-isu ini sebenarnya tidak barang baru gitu ya teman-teman semua atau ibu-ibu semua atau komunitas komi. Ini sebenarnya sudah digagas 2015, 2014, 2015 oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu latar belakangnya memang ingin melakukan yang namanya branchless banking. Ya, branchless banking. Branchless banking itu adalah perbankan yang tanpa cabang, gitu ya, namanya laku pandai. Jadi Bank Indonesia sebenarnya sudah ingin meminimalisir karena memang pembukaan cabang bank itu cukup spending money ya, investmentnya banyak dan kemudian ada modal yang dikucurkan oleh perbankan yang luar biasa besarnya kalau untuk membuat sebuah cabang di perbankan di suatu daerah. Misalkan contohnya saja di Samarinda atau Kalimantan Timur,
kalau membuat suatu perbankan kan pasti ada feasibility study-nya, uji kelayakannya dulu misalkan. Di sana ada berapa populasinya, ada berapa penduduknya gitu ya. Kemudian kalau kita mau melakukan mobile banking, kira-kira penetrasi internetnya ada nggak? BTS-nya ada nggak? Base Transit System-nya itu ada nggak gitu ya. Jadi kondisinya banyak hal gitu. Sampai kemudian ini yang melatar belakangi adanya branchless banking. Nah, jadi variants of financial technology banyak ya. Ada yang payment, ada yang lending, ada yang digital banking, ada yang kemudian perbankan sekarang ini ya, mobile banking itu bagian dari financial technology juga. Tapi nanti ada playernya ya. Nanti saya sampaikan di sini siapa saja sih pemain-pemainnya di digital banking. Memang hari ini lebih spesifik kepada open banking system atau digital banking itu sendiri. Tapi kalau financial technology akan banyak. Techfin itu banyak teknologi finansial ada banyak dan kita sudah menggunakannya di kesempatan yang sebelumnya saya sudah menyampaikan. Yang kedua, apa sih multiverse of fintech itu yang kemudian memicu terjadinya perubahan di sektor keuangan besar-besaran dan kemudian menuntut kita sebagai customer harus lebih cerdas dan lebih aware gitu ya. Jangan sampai kemudian ada tawaran-tawaran pinjaman gitu ya dari smartphone kita, dari SMS kita atau dari WhatsApp grup kita, bahkan sekarang lebih ekstrim dari Telegram grup sudah masuk gitu ya, menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan sebagainya. Kemudian ini harus perlu diwaspadai. Yang kedua adalah adanya digital ecosystem. Ya, digital ecosystem. Digital ecosystem itu apa sih? Jadi ada pemainnya, ada customer-nya gitu, kemudian ada regulasinya, kemudian ada market-nya. Ya, market-nya itu adalah salah satunya banyaknya bertebaran marketplace di tanah air gitu ya. Jadi kenapa kalau dulu online shop mungkin kita putar kembali 5 tahun atau 7-8 tahun sebelum ini, biasanya dulu kalau produk-produk tertentu itu kita harus belinya di luar gitu ya. Saya pernah mau beli apa ya dulu semacam casingnya tablet, casingnya tablet Samsung ya zaman dulu itu tidak ada di Indonesia, jadi harus online shop di Alipay. Jadi ada Alibaba, bukan Alibaba, Alipayment ya, salah satu market terbesar yang dipunyai oleh Jack Ma. Jadi dia ada di sana, produk itu ada di Alipay gitu ya. Jadi salah satu marketplace di luar negeri gitu. Nah harus itu dan itu kan import gitu ya seperti itu. Tapi kalau sekarang marketplace dengan berbagai macam barang, produk dan sebagainya maupun jasa bahkan ada gitu ya. Di Tokopedia itu ya bahkan ada jasa perencanaan keuangan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya untuk mengajak investasi. Nah, itu juga ada ya. Jadi sebenarnya produk barang dan jasa itu sudah ada di marketplace. Nah, digital ecosystem ini yang harus dipahami. Kalau dulu tadi saya katakan ada barang-barang tertentu harus impor dari luar negeri. Misalkan contohnya walaupun sekarang juga masih ya, tapi kebanyakan sudah diadop atau diimpor di Indonesia. Sudah tersedia di Indonesia gitu ya. Khususnya di Indonesia. Kalau di Malaysia memang linknya cukup besar ya karena di situ ASEAN dan kemudian komunitas atau populasi dari Malaysia juga kebanyakan dari teman-teman Tionghoa seperti itu. Jadi memang pasarnya atau marketnya juga sudah luas. Jadi ada Amazon, misalkan Amazon Web, kemudian ada tadi Ali Marketplace itu ya, kemudian ada eBay ya. Jadi sampai kita bayarnya itu pun pakai yang namanya PayPal. Ya mungkin ibu-ibu tahu PayPal atau pembayaran internasional itu. Kalau misalkan mungkin yang kita kenal itu bagian dari remittance, ya bagian dari remittance. Tapi sebenarnya itu adalah PayPal, itu adalah pembayaran e-wallet payment, online payment lah seperti itu. Tapi skalanya sudah multi internasional gitu ya seperti itu. Nah ini digital ecosystem inilah jadi salah satu marketplace online marketplace yang men-trigger juga adanya digital finance ecosystem tadi. Ya, jadi
Jadi banyak macam-macam, banyak variansnya, banyak jenisnya. Sebenarnya buat apa sih gitu kan? Gitu. Oh, ternyata kita menggunakan itu gitu. Menggunakan itu dalam apa? Dalam transaksi-transaksi kita gitu. Jadi membeli pulsa pun sekarang tidak perlu harus kita melangkah keluar gitu ya. Kalau kita punya e-wallet pun sudah ada, tuh sudah tersedia. Kemudian kita banyak, bahkan ada beberapa toko-toko, maaf ya, toko-toko itu sebenarnya kelontongan, tapi ternyata dia sudah link in dengan yang namanya Tokopedia atau GoTo dan sebagainya gitu. Jadi memang uh, digital ekosistem ini luar biasa berkembangnya, dan itu di Indonesia. Ya, ini sebenarnya saya tidak begitu menyangka juga, 5 tahun mundur, 5 tahun ke belakang itu tidak menyangka ternyata akses teknologi keuangan itu sampai sebegitu merakyatnya gitu ya, sampai sebegitu menjaring sampai ke akar-akar yang bawah. Tapi bagaimana dengan fintech literasinya gitu. Yang ketiga tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ada namanya branchless banking. Jadi kalau kita bicara the future of banking atau perkembangan perbankan di masa depan, bakal ada yang namanya ini, dan ini sudah terjadi. Bahkan kemarin tuh ada yang namanya Elo Bank, saya beritahu saja ada Elo Bank Festival, itu mereka baru launch. Jadi itu bagian dari gambaran branchless banking, the real digital banking gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penetrasi internet. Ya, jadi penetrasi internet atau penyebaran internet di Indonesia itu sudah semakin masif dan sudah semakin luas gitu ya. Apalagi ditambah 5G ya. Jadi sekarang bukan 4G lagi sudah, tapi 5G. Bahkan kalau di Jepang, di beberapa negara Eropa, 5G itu sampai jadi community gitu, 5G community gitu ya, komunitas 5G. 5G ini apa? Dayanya lebih cepat gitu ya. Jadi sudah tidak ada lag lagi gitu, dan ini sangat membantu sekali untuk keuangan gitu. Jadi kalau misalkan teknologi-teknologi yang bisa semakin cepat, semakin visible gitu ya, semakin layak, semakin efisiensi, akan sebenarnya kalau dari segi perusahaan itu mereka akan sedikit operasionalnya gitu ya. Kalau kita pun kan kadangkala kalau membuka apa namanya, account atau akun di perbankan yang offline gitu, yang ada cabangnya, biasanya kan banyak sekali kriterianya, bahkan nama ibu pun gitu ada disebut ya, mention gitu, nama ibu kamu siapa gitu ya, kemudian karena kalau ibu kan nggak pernah berubah. Jadi a lot of administration gitu, jadi terlalu banyak administrasi yang harus kita lalui, sampai kemudian kita jadi nasabah dalam sebuah bank gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang dalam sebuah genggaman dan berapa kali step saja kita sudah jadi nasabahnya. Misalkan tinggal 50.000 saja gitu ya, sudah jadi nasabahnya tanpa harus kita berpindah-pindah, tanpa harus keluar banyak biaya operasional, tanpa kemudian kita melakukan ya misalkan harus keluar dulu gitu, operasional kendaraan juga gitu. Artinya semuanya serba efektif dan efisien, juga cepat gitu ya. Saya pernah melakukan transaksi dari Malaysia, dan itu bukan perbankan Malaysia tapi perbankan Indonesia di bawahnya BTPN, yaitu Jenius. Ya. Nah, itu bagian dari digital banking juga gitu. Dan saya betul-betul merasakan bahwasannya ketika karena saya di bawah pemerintah ya, PNS gitu ya. Jadi bank saya di salah satunya adalah bank plat merah gitu. Jadi dibandingkan bank incumbent, bank plat merah gitu ya, dan kemudian BTPN atau bank Jenius ini gitu ya, prosesnya sangat-sangat cepat gitu ya. Sangat-sangat cepat, dan kemudian kita sudah dapat kartunya gitu ya, dikirimkan ke rumah, dan kemudian kita sudah bisa melakukan transaksi even itu dari luar negeri gitu. Nah, ini yang kemudian seperti itu ya kondisinya. Ditambah juga kenapa penetrasi branch banking dan digital ecosystem ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan Komi, bahwasannya kita sekarang ini akan dihadapi ke depannya, kita akan dihadapi ada yang namanya generasi-generasi Z atau millennials ya, yang mereka itu rata-rata lahir yang memang sudah betul-betul proper gitu, betul-betul kondisi perekonomian itu banyak yang lebih stabil, dan mereka sudah melek teknologi gitu. Jadi pasarnya
digital banking atau financial technology ini memang besar karena ada mereka. Kan generasi-generasi seperti mereka itu banyak yang pengennya serba cepat gitu ya, serba instan gitu ya, yang bisa melakukan transaksi dimanapun mereka berada gitu ya. Seperti itu karakteristiknya. Jadi inilah yang kemudian pasar kita juga lebih besar gitu ya. Pasar teknologi finansial ini juga akan lebih berkembang gitu ya. Yang selanjutnya adalah, nah, sebenarnya apa sih bedanya yang perlu kita ketahui? Jadi bedanya antara incumbent dengan digital financial innovation atau fintech atau digital banking, ya, sebenarnya ada beberapa kriteria ya. Ada beberapa kriteria. Ini saya ambil dari POJK atau regulasi ya, regulator tahun 2019 dan kemudian saya modified sendiri dari berbagai macam sumber literatur yang saya baca. Yang pertama itu adalah terkait dengan yang namanya bisnis model. Jadi bisnis model. Jadi kalau misalkan incumbent itu centralized ya, dia tersentral. Jadi bisnis model, contohnya saja perbankan kita saat ini semuanya under Bank Indonesia, di bawahnya Bank Indonesia, dan itu Bank Indonesia itu adalah bagian dari bank sentral gitu ya. Jadi bank sentral. Jadi segala sesuatunya, peraturan dan sebagainya itu harus verified atau divalidasi oleh bank sentral. Gitu selaku otoritas atau yang punya kewenangan terhadap perbankan dan OJK terhadap institusi-institusi keuangan di luar perbankan. Salah satunya teknologi finansial. Nah, sedangkan digital financial innovation gitu ya, financial innovation seperti teknologi keuangan sekarang, digital banking atau perbankan digital itu decentralized. Ya, decentralized. Jadi tidak hanya terpusat pada satu titik saja, ya, tapi dia decentralized. Ya, decentralized. Jadi konteksnya adalah boleh lebih fleksibel, intinya boleh lebih fleksibel gitu. Kalau centralized itu kan segala peraturan itu harus melalui verified sentralisasi gitu. Jadi sedangkan Bank Sentral Indonesia itu lebih mengacu coraknya kepada perbankan-perbankan di US ya, di Amerika Serikat. Nah, kalau digital financial innovation itu sifatnya desentralisasi. Jadi desentralisasi itu membagi kewenangan itu dari berbagai macam pemangku kepentingan di dalamnya gitu. Jadi memang lebih luas. Jadi mereka yang menentukan itu gitu ya. Misalkan contohnya begini deh, mudahnya. Kalau misalkan di perbankan yang sekarang itu kalau kriteria kredit itu ada yang namanya 5C ya. Salah satunya jaminan, kolateral gitu ya, kemudian kredit dan sebagainya. Sedangkan kalau di perbankan, sedangkan kalau di digital innovation itu ada namanya credit scoring yang itu berbasiskan komputerisasi. Jadi memang sudah ada, misalkan ketika seseorang, mungkin saya pernah di sini atau di tempat yang lain saya menyampaikan, jadi ada satu aplikasi namanya Bibit. Bibit itu ketika kita mau investasi, dia menggunakan robo advisor ya. Robo advisor itu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian yang memilihkan kira-kira kamu itu nanti cocoknya investasi di mana? Di reksadana kah? Di investasi di saham syariah kah? Gitu ya, seperti itu. Tergantung scoringnya resiko kita seperti apa, gitu ya. Jadi konteksnya memang ada berbagai macam teknologi yang kemudian bisa mengambil keputusan terhadap customer ini gitu. Beda dengan regulator, beda dengan centralized. Segala sesuatu kebijakan di perbankan, misalkan di bank daerah setempat gitu ya, harus mengacu kepada aturan dan regulasi dari Bank Indonesia gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian model resikonya seperti apa? Kalau incumbent itu perbankan yang sekarang maksudnya yang sudah ada ya, yang bisa offline, bisa menggunakan mobile banking, ATM dan sebagainya yang sekarang yang jelas. Itu risk dia lebih kepada mengeksposur atau memperlihatkan resiko-resiko tentang perpindahan
resiko itu tadi dari nasabah misalkan kepada perbankan gitu ya. Kalau kredit, kenapa kemudian masa pandemi kok banyak Mbak perbankan yang menawarkan kredit? Ya, karena apa? Orang lebih banyak menabung tapi tidak banyak meminjam. Akibatnya apa? Akibatnya perputaran uang di perbankan juga berkurang karena bank itu harus ada perputaran uang atau perputaran modal gitu. Karena apa? Untuk supaya likuidasi gitu ya, likuidasi perbankan atau likuidasi pembiayaan itu semakin berputar. Semakin liquid, semakin cair, semakin banyak yang memutar atau yang meminjam, maka keuntungan perbankan juga akan semakin meningkat gitu. Nah, sementara kalau misalkan yang diperhitungkan dalam digital financial innovation itu biasanya rata-rata kepada resiko-resiko yang bersifat operasional, bukan lagi resiko yang bersifat transformasi tadi, tapi lebih kepada operasional gitu ya. Kemudian disclosure, legalisasi ya, legalisasi. Legalisasinya tadi karena dia centralized, jadi ada customer dengan financial institusi finansial, ya, financial institution atau institusi dari keuangan itu sendiri. Sedangkan kalau legalisasinya digital finance atau open banking lah nanti atau fintech itu C2C, customer to customer. Makanya kadang-kadang yang perlu, tapi minusnya juga ini ya. Makanya kadang-kadang kenapa ada pinjol, kemudian ada penarikan data beberapa customer karena memang sebenarnya resiko itu sudah tergambar kok dalam apps-nya, dalam aplikasinya, dalam website-nya sudah tergambar. Jadi customer lah yang harusnya cerdas gitu. Kita sebagai nasabah ini harusnya lebih cerdas karena biasanya mereka sudah state di website mereka. Ini saya bukan ngebela-belain teman-teman dari yang fintech, bukan ya. Tapi teman-teman customer harus waspada. Kadangkala mereka sudah menyatakan itu di website-nya bahwasannya segala resiko akan ditanggung oleh investor. Yang itu berarti kita, gitu ya. Jadi pada dasarnya kita harus sudah bersiap, gitu ya. Makanya kemudian sebenarnya apa sih harus kita perhatikan sebagai nasabah nih dalam menggunakan teknologi finansial atau multiverse of fintech ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah menyatakan seperti itu, kita harus sebenarnya sudah harus aware uang yang kita taruh itu juga bukan dari uang yang main salary kita gitu. Jadi bukan uang atau gaji pokok kita gitu. Kalau enggak ya habis. Makanya itu yang harus disampaikan gitu ya. Saya makanya ketika ada diskusi semacam ini, again saya menyampaikan lagi tentang literasi. Kemudian disclosure atau pengungkapan. Jadi sebenarnya ada audit gitu ya. Bukan kemudian lembaga-lembaga keuangan baik fintech maupun fintech incumbent maupun digital ini tidak ada disclosure atau pengungkapan atau audit, tapi ada. Cirinya apa yang kalau institusi yang incumbent yang sudah ada biasanya transparansinya limited, ya, transparansinya limited. Transparansi limited itu maksudnya dia terbatas saja. Biasanya yang mengetahui adalah otoritas OJK, Bank Indonesia atau perbankan setempat. Contohnya saja ketika kasusnya Bank Senturi, ya. Jadi kasusnya Bank Senturi itu kenapa kemudian mencuat luar biasa, ya? Karena ternyata ada gagal bayar sebenarnya, ya. Ada gagal bayar dan pendirian perbankannya saja sebenarnya sudah cacat secara legalitas, gitu ya. Jadi kalau digital financial institution ini ya, jadi banking atau open banking itu sebenarnya aturan dari OJK ya saat ini regulasi itu pendiriannya harus minimal punya 10 triliun rupiah. Ya. Kalau dulu perbankan yang offline itu kurang lebih 20 triliun gitu. Nah, adanya Bank Senturi itu sebenarnya dia memang di awal tidak lolos verifikasi sebenarnya sebagai perbankan, ya. Tapi dipaksakan untuk tetap berdiri dan kemudian ada sebuah bailout itu semacam dana talangan gitu ya, yang itu dibantu oleh pihak DPR RI saat itu. Jadi sebenarnya ada hal yang kemudian tidak layak harusnya perbankan ini
berdiri, tapi kemudian dipaksakan untuk berdiri gitu. Akhirnya apa? Ketika banyak nasabah yang menabung gitu ya, tapi mereka tidak dapat profit, even itu bagi hasil gitu ya, tidak ada, karena apa? Ternyata merugi. Nah, bank ini harus segera karena kan perbankan itu seperti circle gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dipotong, dia akan menjangkiti kayak penyakit, dia tidak dipotong, dia akan menjangkiti yang lain. Kalau dalam istilah finance itu namanya resiko systematic risk of finance or banking gitu. Jadi ada yang namanya resiko sistematis. Jadi kalau dia tidak digagalkan atau tidak di bredel gitu ya, tidak di stop operasionalnya, maka ini akan merembet kepada perbankan-perbankan yang lain. Dan terkait dengan likuidasi itu is complicated sedikit ya penjelasannya. Tapi tadi transparansi itu sebenarnya terbatas kalau dalam perbankan yang saat ini, khususnya institusi keuangan dan perbankan yang saat ini. Sementara kalau di digital financial innovation itu transparansinya berdasarkan transparansi. Jadinya dibuka semua gitu. Bahkan kemudian beberapa investor kalau yang saya pelajari ada beberapa fintech gitu ya, mereka sampai diundang di Zoom untuk rapat gitu ya, dikasih tahu kalau misalkan mereka itu akan ada gagal bayar nih karena lahannya terbakar misalkan seperti itu. Jadi pembayarannya agak mundur atau kemudian pembayarannya separuh saja bagi hasilnya sebagian saja dan kemudian sebagian yang lain untuk menutupi kegagalan tadi. Jadi kalau kebetulan saya concernnya di beberapa fintech gitu ya, penelitian saya di teknologi keuangan yang terkait dengan pertanian. Jadi memang pertanian juga pasang surutnya luar biasa karena kondisi dan kemudian hal-hal yang teknis di lapangan yang tidak bisa diprediksi. Ada kebakaran lahan, ada kebakaran hutan, ada gagal panen dan sebagainya. Tapi kemudian customer atau nasabah atau investor itu diundang untuk rapat dan dijelaskan semuanya. Jadi ada transparansi base di sana. Nah, ini yang kemudian kita tidak punyai di perbankan saat ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah intermediasi. Jadi kalau di perbankan sekarang itu perbankan atau lembaga keuangan sekarang itu sebagai intermediasi dari lembaga keuangan itu sendiri gitu. Jadi sebagai penyambung. Tapi kalau kebanyakan teknologi keuangan itu tidak ada intermediasi, kita langsung berhubungan. Makanya C2C gitu ya. C2C atau kalau dia market base-nya atau sasaran pasarnya adalah bisnis, dia biasanya langsung ke bisnis to customer gitu ya, bisnis to customer. Misalkan contohnya saja marketplace Lazada gitu, kemudian ada GoPay, itu kan nggak ada intermediasi. Intermediasi itu perantara di tengahnya itu kan nggak ada. Jadi kalau kita melakukan transaksi keuangan, hanya kita dengan GoTo saja. Tergantung kita. Jadi langsung gitu ya, langsung pembayaran dan kemudian kita menyimpannya juga langsung di situ. Kemudian kita melakukan pay later juga di situ. Kemudian cashback-nya juga ada di situ langsung. Tidak ada intermediasi antara kita dengan platform setempat. Ya, jadi marketplace itu ada platform. Fintech juga actually sebagai marketplace atau platform seperti itu ya. Mungkin kalau bahasa-bahasa saya terlalu literatur sekali, mohon diingatkan dan kemudian mungkin ada istilah-istilah ya. Saya menyampaikan istilah-istilah seperti ini supaya teman-teman juga aware gitu ya dengan istilah-istilah teknologi keuangan gitu seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk membuat sebuah istilah itu agak sedikit rumit, tapi mungkin penjelasannya agak sedikit complicated ya. Kemudian sistemnya itu adalah kalau misalkan di perbankan secara yang sekarang perbankan itu harus namanya KYC. KYC itu know your customer. Jadi harus mengetahui customer itu seperti apa. Nasabah itu berbagai macam. Oh, di sini bahkan kalau perbankan ya saya katakan perbankan ada perbankan misalkan kayak bank daerah. Bank daerah itu marketnya itu pasti tenaga atau PNS daerah. Entah itu di Pemprov, pemerintah provinsi atau di pemerintahan kabupaten itu pasti bahkan kalau saya menilai teman-teman di Pemkab Pemprov itu ya itu fardu ain dia harus menabung di bank daerah ya entah itu kalau di sini ada Bank Kaltim gitu ya kemudian ada Bank Jabar gitu jadi memang dia harus segmentasi pasarnya itu harus jelas sementara kalau di teknologi finansial selain know your customer, sebenarnya customer kita ini siapa saja sih?
tapi juga harus mengetahui know your data. Jadi sudah bertransformasi ke data. Makanya hati-hati menyimpan data. Data ini bisa email, bisa nomor telepon, nomor handphone, nomor WhatsApp gitu. Kadang-kadang kan ada yang orang nomor teleponnya beda, nomor WhatsApp-nya beda. Gitu. Itu bagian data kita. Jadi salah satu harta, bukan harta ya, kalau mining tambang ke depannya itu agak sedikit berkurang gitu ya. Tapi dalam segi teknologi finansial, data itu adalah salah satu bagian dari yang terpenting buat para penggiat atau buat para perusahaan fintech gitu. Jadi kita juga sebagai customer juga harus lebih aware terhadap data. Kemudian teknologi development ini ada yang 2.0, kemudian di sini ada fully of technology using teknologi 2.0 itu misalkan dia ada ATM dan ada mobile banking, udah itu aja. Tapi kalau fully of technology itu biasanya sudah berbagai macam teknologi yang digunakan, ada aplikasinya, ada websitenya, ada ATM-nya, ada mobile banking-nya, ada internet banking-nya. Ya, kemudian ada merchant-nya di mana-mana. Merchant itu dia link-nya kemana saja gitu ya. Link-nya ke marketplace mana saja. Misalkan dia ada di Lazada, dia ada di Shopee, ada di mana-mana gitu ya. Bahkan dia sudah masuk ke berbagai macam. Jadi ada bahkan yang kemudian mereka sudah kolaborasi apps to apps gitu ya, aplikasi dengan aplikasi. Contohnya saja akuisisi atau mergernya GoTo itu saja sudah jadi dampak yang luar biasa gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja sudah pengambil alihan customer gitu ya. Jadi customernya yang tadinya Gojek customernya hanya sekedar pengguna saja, tapi kemudian dia merger bergabung dengan Tokopedia, Tokopedia sendiri sudah punya marketnya sendiri gitu. Yang ini market Tokopedia dengan Gojek ini sebenarnya berbeda. Kalau Gojek pengguna sepeda motor atau pengguna ojek online, sementara marketplace-nya Tokopedia ini adalah orang-orang yang lagi belanja. Ini saja sudah luar biasa. Nah, ini yang kemudian technological development-nya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pengawasannya seperti apa, supervisornya seperti apa, kalau ada hal-hal yang prudensial yang memang menuntut regulasi dan sebagainya, dan itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia ataupun OJK. Tapi kalau teknologi finansial, biasanya lihat bagaimana ada arahan marketnya seperti apa. Makanya teknologi finansial juga dibantu oleh beberapa asosiasi-asosiasi. Ya, asosiasi-asosiasi inilah yang kemudian berkumpul, biasanya mereka rapat dan kemudian karena biasanya asosiasi kayak di fintech syariah itu ada asosiasinya, fintech peminjaman ada asosiasinya, blockchain ada asosiasi blockchain Indonesia. Karena apa? Karena teknologi keuangan itu sebenarnya tidak hanya berdiri sendiri, tapi mereka salah satu bagian dari berbagai macam tadi multiverse tadi, bisa digunakan melalui blockchain, bisa digunakan dengan teknologi komputerisasi yang lain yang saya tidak usah jelaskan, cloud, robo advisor dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini yang mengetahui adalah mereka pelakunya, ya penyelenggaranya atau perusahaan platform penyelenggara financial technology. Jadi makanya mereka lebih kepada market conduct-nya seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih digital banking? Ini kita sedang ada di fase ini ya sebenarnya gitu. Bentar saya. Jadi kita akan berada di sini sebenarnya, era-era ini sebenarnya. Jadi apa sih digital banking itu gitu. Jadi kalau misalkan perbankan yang saat ini kita hanya sekedar memiliki sesuatu yang digital tapi yang itu di-develop dari internet gitu, misalkan ATM gitu ya, mobile banking, internet banking gitu. Tapi kalau digital banking adalah sudah lebih mengarah kepada bagaimana mengkombinasi teknologi-teknologi komputer gitu ya dalam sebuah teknologi keuangan. Kalau di sini definisinya saya ambil dari
Daily Social Innovate tahun 2021, the end-to-end fully digital bank products or services, improve technology capabilities of internet card mobile banking with KYC, artificial intelligence, new venture, and new business model. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi, kadang kalau dulu ya, ini pengalaman saya sering ini menyampaikan supaya teman-teman bisa memahami betapa ternyata mendirikan perbankan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan atau tidak semudah hanya mengikuti maunya customer saja. Contohnya di daerah agak terpencil di Samarinda atau di Kalimantan Timur gitu. Kenapa sih di sini tidak ada perbankan? Gitu ya. Kadang-kadang di sana di beberapa tempat mengeluhkan. Contoh saja misalkan di daerah, ada satu daerah di sini yang income atau penghasilan kelapa sawitnya itu luar biasa besarnya, sampai mendekati 100 juta. Ya, 100 juta. Tapi apa? Mereka itu sebenarnya unbank atau tidak punya akses kepada perbankan dan juga tidak punya literasi terhadap perbankan. Ya, jadi memang dua permasalahannya. Yang pertama, mereka tidak peduli dengan menabung di perbankan melalui lembaga. Yang kedua, mereka memang secara literasi keuangan perbankan memang agak sedikit tidak memahami lah, intinya seperti itu, tidak paham. Akhirnya apa? Income-nya yang mereka dapatkan itu hanya ditaruh di bawah bantal saja. Dan itu terjadi ya. Mudah-mudahan sampai sekarang sudah tidak ada lagi ya, karena saya belum riset lagi ke daerah sana. Tapi 20 tahun yang lalu saya 15 atau 20 tahun yang lalu gitu ya, saya melakukan riset ke lapangan untuk pendirian Bank Syariah Mandiri. Ya. Jadi Bank Syariah Mandiri itu didirikan gitu ya, dan kemudian untuk uji kelayakannya itu kita melakukan penyebaran survei kuesioner kepada customer di berbagai tempat di Kalimantan Timur. Jadi saya ke daerah-daerah tertentu gitu ya untuk menyebarkan kuesioner. Yang pertama untuk mengetahui seberapa butuh mereka terhadap bank, terus yang kedua seberapa mereka tahu juga mengenai syariah. Ya sekitar 20-15 tahun yang lalu gitu ya. Itu saya sudah melakukan riset itu dan biayanya kan tidak sedikit untuk melakukan riset itu gitu ya. Nah, jadi kondisinya kenapa kemudian ada digital banking sekarang? Karena pendirian digital banking itu harapannya lebih cashless, lebih efisiensi, lebih efektif. Tidak lagi seperti tadi yang harus survei ke sana kemari dan kemudian membutuhkan cost yang luar biasa karena operational cost, intinya operational cost, kemudian harus recruiting karyawan juga yang tidak sedikit gitu ya. Belum lagi mereka harus training dan sebagainya, harus training dulu 3 bulan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada penempatan, kemudian banyak hal gitu ya. Nah, sementara sekarang itu sudah bisa tergantikan. Misalkan contohnya di sini ada mobile banking with QYC, Electronic Know Your Customer. Ini seperti saya sampaikan tadi, semuanya melakukan yang namanya atau menggunakan elektronik, bisa menggunakan robo advisor gitu ya, atau artificial intelligence. Artificial intelligence itu contohnya saja suka tidak suka sebenarnya. Grab-nya di Malaysia kalau kita baru sign up yang pertama, mungkin ada yang punya pengalaman. Sekarang kodenya sudah mulai harus foto ya. Halo, mungkin yang teman-teman di Malaysia, di Johor, yang pertama kali akses Grab dalam beberapa tahun terakhir. Jadi validasi ketika kita registrasi atau pendaftaran itu jadi harus menggunakan betul-betul wajah kita, gitu ya. Jadi suka tidak suka kita menggunakan wajah kita, validasinya seperti itu. Jadi artificial intelligence sudah melakukan itu, bagian dari yang namanya pengenalan siapa sih sebenarnya yang menggunakan ini gitu. Yang menggunakan fasilitas ini. Jadi ketika ada fraud atau ada kecurangan misalkan nauzubillah gitu ya, dilarikan oleh Grab-nya gitu ya. Ini bisa di-tracer atau bisa dilacak gitu. Nah, itu. Tapi memang
banyak hal gitu ya. EQYC tadi seperti saya ceritakan tadi, robo advisor gitu ya, atau memilihkan jenis investasi apa yang sebenarnya sesuai dengan kriteria kamu dengan mengajukan hanya beberapa 10 sampai 15 pertanyaan saja kita sudah bisa tergambarkan kira-kira kita nih cocoknya di mana sih? Kayaknya kamu cocoknya cuma nabung aja, investasi jangan dulu, atau kamu cocoknya investasi di obligasi aja yang tidak punya resiko tinggi seperti itu. Ya. Banyak hal yang bisa dilacak sebenarnya dengan menggunakan digitalisasi ini tadi. Kemudian why digital? Yang pertama adalah alasannya kenapa? Karena perilaku customer atau perilaku nasabah sekarang sudah mulai mengalami perubahan, ya. Jadi 5 sampai 10 tahun terakhir ini rata-rata tadi ya, karena kita punya banyak bonus demografi generasi milenial dan kita juga generasi-generasi sandwich ya antara milenial gitu ya, kemudian antara generasi XY dengan generasi Z ini kita sudah aware terhadap teknologi, kita sudah melek teknologi, maka kita juga bisa melakukan itu gitu ya, melakukan teknologi keuangan atau melakukan kita intinya masih bisa terbuka gitu ya terhadap teknologi khususnya yang di bidang keuangan. Maka perilaku-perilaku inilah yang kemudian ingin semuanya serba cepat, serba efisien, serba instan. Perilaku konsumen ini yang kemudian membawa yang namanya digital banking. Kemudian yang kedua adalah alternative financial service. Ya, saya katakan untuk saat ini itu luar biasa. Jadi menabung di perbankan itu bukan satu-satunya pilihan lagi. Ya, kita sudah punya banyak alternatif. Makanya di era-era teknologi keuangan 3-4 tahun belakangan ini sampai ada beberapa penelitian yang menyatakan ini akan jadi hambatan atau akan jadi kolaborasi gitu ya. Karena kalau bank-bank sekarang yang sudah ada, yang incumbent, yang ada offline-nya sekarang kita ketahui, kalau tidak bergegas untuk menjadikan bagian dari operasional mereka, yaitu digital banking ini, digitalisasi dalam produk dan service mereka, maka mereka akan kolaps gitu ya. Gitu. Maka karena apa? Ketidaksiapan untuk berinovasi. Meskipun tanpa adanya cabang, inovasi dilakukan akan ada cost juga gitu, akan ada biaya juga. Tapi paling tidak ini akan harusnya bisa lebih murah gitu ya. Ya, jadi kalau dulu itu kita mengandalkan yang namanya uang tunai, tapi kalau sekarang kayaknya tidak perlu lagi kita menggenggam atau membawa kemana. Di samping juga kriminalitasnya juga semakin tinggi gitu ya, maka kedepannya memang akan ada less cash in economy gitu ya. Jadi less cash economy itu adalah meminimalisir cash dalam segi transaksi keuangan. Ini adalah bagian dari alternative financial services. Ya, yang selanjutnya adalah wider access. Jadi akses yang lebih luas gitu ya. Jadi akses yang meluas, kemudian kita bisa temui di mana-mana gitu ya. Even kita punya e-wallet dan kemudian dia sudah bisa connect dengan transaksi di luar negeri, maka kemanapun kita berbelanja atau kita melakukan transaksi keuangan, maka akses itu selalu ada gitu. Tidak kemudian terbatas, oh iya ya ATM saya ketinggalan, ya. Kadang-kala kan seperti itu, ATM ketinggalan, kemudian ATM itu hilang, ATM-nya tertelan dan sebagainya, harus kemudian langsung hubungin ke kantor pusatnya atau hotline-nya dan sebagainya, customer service dan sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian memicu adanya digitalisasi dalam sektor keuangan dan perbankan. Yang selanjutnya adalah new normal tentunya ya. Jadi new normal inilah yang banyak memberikan kita pelajaran berharga gitu ya. Jadi kalau saya pribadi merasa bahwasannya segala situasi yang terjadi biasanya selalu ada hikmah tersendiri ya. Teknologi finansial memang semakin rising, semakin melesat gitu ya. Tapi again kitanya lagi harus lebih tidak gagap. Ini apalagi gitu ya. Habis perbankan ini kok apa sih bedanya teknologi finansial seperti ini kok ada lagi digital banking gitu. Jadi belum semuanya memahami tentang teknologi finansial fintech tadi, yang lending lah, yang payment, kok ada lagi digital banking yang menawarkan yang sama. Jadi digital banking ini sampai punya akses ke mana-mana. Seperti Bank Jago. Bank Jago itu
yang lebih saya sampaikan yang lebih aware terhadap perbankan digital banking itu adalah BCA. Jadi kalau BCA itu sudah lebih aware terhadap digital banking. Jadi kalau BCA sudah melalui Blue, jadi Blue itu satu account bisa menggunakan berbagai macam. Makanya saya katakan Multiverse itu the real ya in financial services. Jadi kita bisa satu account, tapi kita bisa melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bahkan kalau Bank Jago sendiri ekosistemnya itu sudah berkolaborasi terhadap ekosistem marketplace seperti halnya Lazada, kemudian ada Reksadana, ada Bibit ya. Jadi kenapa saya harus menyampaikan produk tidak di endorse gitu ya, tapi Bibit ini salah satu investasi yang memang teman-teman bisa belajar even itu dari 100 ribuan gitu. Jadi kalau mau belajar secara apps, secara teknologi finansial yang investment itu bisa melalui Bibit. Nah, ekosistem digital banking Bank Jago itu sudah bertransformasi ke situ. Kira-kira ada nggak ya digital banking yang syariah? Nanti kita lihat setelah ini. Ya, jadi operasionalnya digital banking itu kalau di traditional banking era, di sini ada mungkin saya tersilap menjelaskan. Jadi kalau misalkan digital banking itu ada yang pertama ini ya, ada traditional banking era, tools-nya adalah ATM. Ini yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, website dan apps. Ini yang kita hadapi juga sekarang. Jadi ada branch-nya, ada offline banking-nya atau offline office-nya, tapi kemudian juga dia ada bertransformasi website dan apps. Ini yang sudah ada. Sudah banyak yang terjadi internet banking, sudah dipunyai oleh perbankan di Indonesia. Tapi kalau digital banking itu fully, BAS itu banking as a services, gitu ya. Jadi banking as a service ini salah satu istilah dari cloud computer ya. Jadi BAS itu adalah bank as a service. Jadi memang betul-betul fully digitally. Jadi makanya di sini operasionalnya adalah fully online, paperless, dan branchless. Jadi betul-betul era-eranya era digitalisasi. Kalau website, kalau yang kedua internet banking era itu masih dipunyai oleh office-nya ada offline gitu. Tapi kalau misalkan Bank Jago, nanti kemudian Alobank, kemudian Aladin, kemudian ada Cbank gitu ya, itu tidak ada. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai landscape of financial technology, sebenarnya kita ada ini ya. Jadi ada, saya setting dulu. Jadi landscape of financial technology itu sebenarnya kita ada ini loh. Jadi mungkin banyak yang belum mengetahui sebenarnya landscape of fintech itu apa saja gitu ya. Jadi sebenarnya ada regulator, ada platform, ada kolaborator gitu ya. Customer-nya di mana? Customer-nya berada di kolaborator. Ya, platform kolaborator. Jadi platform kolaborator itu bagian dari contoh saya sampaikan tadi ya, misalkan ada, kalau regulator tidak usah dipertanyakan ya, kita ada Kominfo, di situ ada lambangnya, Kementerian Informasi dan Teknologi, ya Kementerian Informasi dan Komunikasi ya, kemudian ada OJK, ada Bank Indonesia, dan ada beberapa asosiasi-asosiasi. Di sini tidak kurang ya, asosiasi-asosiasi biasanya memberikan masukan kepada regulator untuk melakukan sebuah aturan-aturan atau rules gitu ya, misalkan aturan-aturan regulasi yang bagus itu seperti apa. Contohnya saja, kenapa ada lahirnya fatwa terkait dengan teknologi keuangan, tidak lain karena beberapa teman-teman dari fintech syariah Indonesia itu melakukan rapat fokus group discussion dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada Amanah Fintech Syariah Indonesia, kemudian ada Investri, mereka melakukan rapat, melakukan diskusi, melakukan fokus group discussion, dan melahirkan yang namanya fatwa. Jadi ada namanya fatwa Fintech Lending dari Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional. Seperti itu. Jadi sebenarnya payung hukum kita sudah luar biasa
bagusnya gitu ya. Dan asosiasi-asosiasi atau praktisi-praktisi penyelenggara fintech itu sudah melakukan masukan-masukan kepada Majelis Ulama Indonesia dan kemudian regulator itu sendiri. Kemudian platformnya apa saja? Banyak di sini ya. Ada yang lending, ada investing, ada crowdfunding, ada market agregator gitu ya. Nah, kolaboratornya seperti saya ceritakan tadi gitu ya. Jadi kalau Genius itu ada di bawah BTPN gitu ya. Kemudian ada Gojek dengan Tokopedia, GoTo, dan kemudian GoTo sendiri berkolaborasi dengan yang lainnya, perbankan-perbankan yang lainnya. Artinya fintech, landscape fintech ini bisa berkolaborasi even itu dengan perbankan yang offline. Nah, kalau kita bicara digital banking, maka di sini playernya ada beberapa ya. Di keterangannya di sini ada yang sedang planning, ada yang preparing, dan kemudian ada yang sudah launch. Ya, mungkin sedikit mau bertanya dulu, teman-teman ada yang mengetahui ini atau baru melihat ini? Sudah, atau ada yang menggunakan? Kalau Aladin di iklan itu kan Raffi ya? Oh gitu, ya mungkin ya, saya belum tahu. Yang saya sudah pakai Genius, kalau saya. Ini yang baru mengadakan launching, Mbak, bahkan kemarin ya, Alobank. Aladin itu yang syariah ya. Nah ini jadi kita cukup berbangga hati lah ya, ternyata ada digital banking yang syariah. Gitu Aladin. Jadi Aladin ini the promising, nanti ada slide-nya selanjutnya, the promising digital banking syariah 2021 gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bank kapital ini dari luar ya, tapi secara ini bank kapital ini ada bank secara offline-nya, maksudnya bank bukan fully digitally, tapi dia bagian dari yang namanya persiapan untuk go to digital banking. Kalau yang sudah launching, bagian dari digital banking-nya BCA itu adalah Blue. Sedangkan Genius adalah bagian dari digital banking-nya BTPN, ya BTPN. Ada Neobank gitu ya, Aladin. Nah ini, jadi kalaupun kita tidak membuka bank sekarang yang ada di tempat-tempat kita bisa melakukan perbankan atau transaksi keuangan, menyimpan, deposito, dan sebagainya, bahkan investasi juga melalui digital banking yang fully online ini. Yang terakhir, ini slide saya. Saya tidak membuat banyak slide ya Mbak Yuni, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi konten yang bisa mencerahkan, mudah-mudahan insya Allah. Jadi sebenarnya apa yang harus diketahui oleh customer? Jadi yang pertama adalah improve your fintech literasi ya. Jadi dengan adanya seperti ini, mungkin again saya sosialisasi lagi, saya menyampaikan lagi, mengingatkan kembali kepada teman-teman supaya bisa lebih aware terhadap teknologi keuangan yang berbagai macam tadi, yaitu multiverse of fintech tadi gitu ya. Supaya kita juga improve our fintech literasi kita. Kalau financial literasi kita sudah beres, bagaimana bagaimana meletakkan uang kita, apa saja sih harus yang dilakukan dengan uang kita gitu ya. Contohnya misalkan spending your money atau your salary, itu yang pertama adalah untuk infak sedekah, yang kedua adalah utang, yang ketiga baru kemudian kita bisa investasi atau menabung, baru kemudian yang selanjutnya adalah spending untuk kita pribadi gitu ya, seperti itu. Kalau sudah literasinya itu bagus, maka kita juga tingkatkan lagi dengan literasi fintech kita. Karena fintech ini khususon gitu ya bahasanya. Kalau saya mah khususon gitu. Karena apa? Karena jangan-jangan kita sudah ada di genggaman kita, tapi ternyata kita tidak tahu what should you do gitu ya. Jadi kita what should I do, kita nggak tahu sebenarnya ini apa gitu ya. Apalagi nih gitu kan. Seperti itu. Atau kemudian kita sudah ngedownload tapi kita nggak tahu ini guna ini seperti apa, kok dia nyuruh kayak gini, kok tiba-tiba langsung ngirimkan sejumlah uang gitu ya, tapi lewat SMS ya, kan ada yang seperti itu karena masifnya mereka campaign. Kalau saya pikir mereka itu memang bagian dari campaign mereka atau promosi mereka. Jadi mereka sudah punya cost untuk promosi dan marketing mereka bisa melalui sosial media dan sebagainya. Tapi bagi kita jangan terlalu peduli dengan kondisi seperti itu. Kalau bisa
kalau dianya teknologi finansial yang bagus, biasanya mereka itu promote-nya itu di website dan aplikasi mereka, selesai. Atau bahkan kalau yang punya modal besar, startup punya modal besar gitu ya, atau penyelenggara fintech-nya perusahaan yang punya modal besar, biasanya tadi lewat endorse-nya selebritas gitu ya, atau lewat YouTube gitu ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin mereka itu promote di SMS yang maaf menurut saya itu marketingnya marketing receh ya, seperti itu. Jadi jangan memang itu mudah dan mudah dibaca oleh customer atau calon nasabah, tapi sekali lagi itu adalah tradisional marketing menurut saya. Jadi marketing era-era yang tradisional. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya tergiur iming-iming yang mendapatkan bonus ya kalau nge-download ini atau klik link ini, wah selesai itu, bisa jadi data kita atau jong ya atau spam gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus lebih waspada, intinya seperti kenapa kemudian kita perlu mengetahui ekosistem teknologi finansial ini, salah satunya adalah bentuk kewaspadaan kita dan kemudian kita tahu menggunakannya itu pada saat posisi seperti apa, pada saat yang mana yang harus kita download gitu ya atau kita gunakan gitu. Jadi kurangi misalkan kita hanya sekedar kepo gitu tapi kemudian tidak tahu sebenarnya ini fungsinya untuk apa. Karena berbagai macam fitur-fiturnya dengan berbagai macam apps-nya gitu ya, yang sudah website-nya. Karena in case saja gitu ya, banyak yang sudah terregulasi atau sudah diawasi OJK saja masih bisa fraud ya, masih bisa curang gitu. Apalagi yang memang betul-betul abal-abal. Kemudian yang kedua adalah do not be FOMO ya, fear out of missing out. Ini kayak kemarin eranya NFT. Ada Gozali Everyday, kemudian tidak punya cash yang banyak atau kita tidak punya stok money yang banyak, tiba-tiba kemudian kita masuk ke OpenSea.io gitu ya, marketplace-nya NFT non fungible token, kemudian kita di situ beli gambarnya. Pada sebelumnya registrasinya pun sudah ada gas fee atau uang gas atau uang administrasi ya, katakan seperti itu. Karena apa? Karena takut FOMO. Kalau anak-anak sekarang kan kadang-kadang takutnya FOMO, nggak kalau bahasa yang generasi sebelumnya XY biasanya takut ketinggalan tren seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ingat literasi kita seperti apa dan kemudian aset kita seberapa gitu. Kalau aset kita yang kita gunakan untuk investment atau untuk membeli hal-hal yang seperti itu, NFT atau mau main-main di blockchain atau Bitcoin, sekali lagi jangan sampai kemudian menjebol main salary kita atau gaji pokok kita. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan. Karena yang terjadi seperti kemarin ya, adanya afiliator dan sebagainya. Tapi memang bagi orang awam ini sangat-sangat apa ya bahasanya, sangat-sangat cerdas ya yang dilakukan oleh sekelompok itu tadi. Itu kondisinya sebenarnya adalah legal di luar negeri tapi tidak legal di dalam negeri gitu. Jadi mereka dengan sedemikian rupa membuat training ya, membuat perkuliahan, ada short course segala macam seperti itu dan kemudian melakukan investment. Hati-hati gitu ya. Robo advisor juga hati-hati memahaminya. Jadi kalau robo trading dan sebagainya ya kita harus tahu ini teregulasi atau tidak, udah ada izinnya atau tidak gitu ya, seperti itu. Jangan sampai kadang-kadang karena FOMO tadi kemudian kita melihat ada selebritas atau siapapun yang kemudian melakukan endorsement terhadap sesuatu, tapi tanpa kita pahami sebenarnya bagaimana cara kerjanya. Kalau baca grafik-grafik saja itu mudah, ya. Baca grafik itu mudah. Kalau mau investasi seperti itu, ayo belajar dulu baca saham, yang the real saham di pasar modal, ya. Seperti itu. Ada saham syariah ya, ada obligasi syariah, baca di situ, belajarnya dari situ. Jadi belajarnya memang dari pasar modal atau melalui pasar-pasar sekundari, pasar-pasar sekunder investasi keuangan, bisa melalui dana reksa gitu, iPod, Indo Premier Online Trading, itu yang platform-platform seperti itu yang harusnya ke situ dulu, jangan main tiba-tiba trading yang memang itu akhirnya fully digitally gitu ya, fully online, tapi kemudian kita nggak tahu sebenarnya uang kita itu kemana gitu ya, seperti itu. Kemudian good in financial planning, in particular for using investment or lending online platform ya. Jadi
memang harus betul-betul kita melakukan perencanaan tadi. Jadi jangan sampai kemudian kita menggunakan main salary kita, tapi kemudian ada hal-hal yang basic yang kemudian tidak diperhatikan. Misalkan ternyata biaya utang kita masih harus dilunasi seperti itu, tapi kemudian kita sudah berinvestasi di online market gitu ya, atau online investment yang kita juga tidak tahu return-nya itu berapa, bagi hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Jadi memang perlu yang namanya kehati-hatian. Kemudian tadi understand basic of fundamental your personal asset, ya saya katakan tadi sebenarnya kita punya banyak hal, ada infak sodakoh, kemudian ada tadi melunasi utang, kemudian ada investment atau basically kita ya tabungan dan sebagainya. Jadi itu dulu. Kemudian read the term and condition if you need to use digital finance platform. Jadi biasanya di website atau aplikasi mereka itu biasanya ada term and condition atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu yang kita harus baca. Jadi kadang-kadang kita tuh oh iya menarik, oh iya dan sebagainya, kayaknya menarik, ini kayaknya bagus, ini sudah di-endorse oleh selebritas dan sebagainya, tapi kita lupa membaca sampai bawah dari website itu. Padahal mereka sudah juga memberikan awareness gitu ya, atau peringatan kalau terjadi gagal bayar, atau misalkan ternyata uang tidak kembali dan sebagainya, maka resiko akan ditanggung oleh lenders, investor, atau customer. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak disarankan gitu sebenarnya, atau harusnya lebih aware terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan literasi fintech. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Mohon maaf, slide-nya tidak begitu banyak. Saya ingin mendorong saja, mudah-mudahan ada diskusi-diskusi di sini. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator Mbak Yuni untuk bisa memandu acara selanjutnya. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran katsiran kepada Mbak Ike yang udah menyampaikan, Masya Allah ya, informasi. Meskipun saya background-nya finance, tapi hampir 10 tahun yang lalu, jadi nggak begitu menguasai tentang apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Tapi Masya Allah, karena tuntutan zaman, jadi mau tidak mau kalau kita pengen aman, pengen selamat, ya memang harus menambah terus literasi keuangan financial technology ini. Oke, hanya ada satu pertanyaan ya dari M. Zandan nih. Adakah permasalahan fintech di lembaga keuangan syariah? Ya, agak sedikit ambigu ya pertanyaannya. Tapi saya menyoroti permasalahan saja. Sebenarnya kalau fintech sendiri itu sebenarnya bagian dari lembaga keuangan ya, atau marketplace keuangan. Marketplace. Jadi kalau fintech itu kan seperti marketplace. Jadi marketplace itu seperti Lazada dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka banyak menawarkan tentang lending dan sebagainya. Kalau permasalahan, saya menyorot kepada permasalahan saja. Pertanyaan ada ya, setiap institusi keuangan itu pasti ada yang namanya permasalahan. Baik itu yang teregulasi maupun tidak teregulasi gitu ya. Yang tidak teregulasi banyak sekali permasalahannya, ada fraud ya, ada kecurangan. Kalau di fintech sendiri sebagai lembaga keuangan syariah dia punya permasalahannya biasanya adalah trust ya. Yang saya sudah teliti biasanya trust atau kepercayaan. Jadi distrust ini atau ketidakpercayaan nasabah itu sedikit banyak berimpact atau berdampak kepada penyelenggaraan teknologi keuangan atau teknologi finansial di Indonesia. Karena apa? Yang pertama mungkin tidak percaya, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga mereka memang tidak mengetahui, gitu ya. Jadi memang makanya perlu ada literasi seperti ini supaya apa? Supaya meningkatkan awareness kita terhadap teknologi finansial. Yang pertama distrust atau ketidakpercayaan. Yang kedua adalah kondisinya masih banyak yang kemudian menyalahgunakan teknologi ini. Nah, itu ya. Jadi banyak yang menyalahgunakan teknologi ini. Mungkin dia labelnya syariah, tapi ternyata prosesnya tidak syariah. Atau malah yang bagus sebaliknya, tidak labeling syariah, tidak masuk di Dewan Syariah, tapi ternyata
secara proses mekanismenya dia melakukan yang namanya profit loss sharing atau rugi bagi hasil untung rugi dibagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini banyak gitu ya. Artinya tidak secara terbuka mendeklar di websitenya atau di aplikasinya bahwasannya mereka itu menggunakan sistem apa. Yang ketiga adalah teknologi development yang dibangun. Jadi harapannya adalah kita sebagai customer itu sudah tahu kira-kira sebenarnya ini apa sih yang dibangun teknologinya. Misalkan contohnya saja Grab. Di Grab itu ternyata ada GrabPay. GrabPay ini menggunakan apa sistemnya gitu ya. Ternyata sistemnya adalah dengan cara artificial intelligence. Jadi satu akun Grab itu harapannya dipunyai satu orang saja, tidak digunakan yang lainnya gitu. Makanya validasinya menggunakan wajah kita, artificial intelligence-nya. Jadi tahu kalau yang mempunyai GrabPay ini atau e-wallet-nya di Grab ini adalah orang ini, bukan yang lainnya, bukan dipakai yang lainnya. Emailnya juga seperti itu. Tapi tetap saja kan kadang-kadang bukan hanya penyelenggara fintech-nya saja atau platformnya saja yang melakukan kecurangan, tapi customer juga kadang-kadang bahasanya mengakali juga gitu. Misalkan dia buat akun banyak gitu ya, kemudian melakukan campaign yang secara campaign-nya itu jelek atau negatif. Misalkan contohnya gini, mau investasi di salah satu aplikasi, contohnya misalkan Bibit gitu ya, ternyata lewat Telegram campaign-nya. Padahal sebenarnya Bibit tidak pernah melakukan campaign atau kampanye atau promosi marketing lewat Telegram. Tapi seseorang ini melakukan karena dia sudah berinvestasi dengan menggunakan kode voucher-nya atau dan sebagainya, mengajak, tapi ternyata uangnya tidak melalui Bibit aplikasi, tapi melalui dia. Gitu kan banyak hal seperti itu. Jadi itu masalah apa ya? Masalah transaksi, ada permasalahan, dan kemudian penggunaan teknologi development juga ada permasalahan. Jadi sebenarnya di beberapa hal, karena fintech ini kan barang baru ya, jadi memang perlu banyak diperbaiki gitu ya, dan perlu banyak pemahaman kita. Yang mengkalkulasi semua itu adalah ketidakpercayaan akhirnya. Gitu. Tapi jangan sampai kemudian ketidakpercayaan itu membawa kita tidak peduli dengan teknologi finansial atau tidak peduli dengan apapun itu yang berkaitan dengan teknologi keuangan, karena sangat disayangkan juga gitu ya. Selain bukan untuk FOMO, bukan, tapi tadi kedepannya mungkin eranya akan berubah dan kita juga harus terus improve atau meningkatkan literasi keuangan kita. Demikian mungkin. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, insya Allah menjawab. Ya benar ambigu sedikit ya. Tapi paling nggak jawabannya menambah informasi lah ya. Oke, mungkin itu saja. Atau sebelum ditutup ada yang mau bertanya secara lisan? Nggak ada. Fine. Insya Allah kita juga. Ini apa lagi? Sebentar. Oh iya, sama. Terima kasih banyak. Jadi seperti biasa, insya Allah jumpa lagi di kajian Jumat depan ya. Stay tune di link Zoom yang sama. Dan insya Allah YouTube ini akan diupload, rekaman hari ini diupload di YouTube kemudian insya Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ike dan juga terima kasih semuanya teman-teman yang udah ada di Zoom. Jazakumullah khairan katsiran. Stay tune all. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.